perkenalkan, saya Risa Susanti. Saya merupakan dosen dari Program Studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan memaparkan reka cipta yang saya usulkan pada program Matching Fund tahun 2023. Berikut penjelasannya dan selamat menyaksikan. Pada program Matching Fund tahun 2023, kami mengusung tema implementasi workshop BIM Center dalam perencanaan proyek berbasis BIM. Sebelumnya, perkenalkan saya Risa Susanti, saya merupakan dosen di Program Studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada reka cipta tahun ini, kami berencana untuk berkolaborasi dengan partner mitra kami, yaitu PT Adikarya Persero Tbk, melalui Bapak Inono Ferianto, Sarjana Teknik Mekanis Teknik, selaku General Manager Departemen Sistem IT dan Inovasi. Di dunia konstruksi, kebutuhan akan perkembangan teknologi sudah sedemikian pesat. Salah satunya adalah penerapan Building Information Modeling atau yang dikenal dengan BIM. BIM sendiri hampir telah merata diterapkan di seluruh dunia sejak tahun 2003 lalu. Di Indonesia sendiri, penggunaan BIM mulai diterapkan di proyek sejak tahun 2018, sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2018 tentang pembangunan gedung negara, di mana jika luas bangunan lebih dari 2.000 meter persegi, maka wajib menggunakan BIM dalam pelaksanaan proyeknya. Di sini digarisbawahi akan pentingnya kompetensi BIM yang harus dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan sekaligus tuntutan sendiri bagi perguruan tinggi, di mana artinya setiap lulusan mahasiswa mampu menguasai Building Information Modeling. Kendala yang dihadapi sekarang adalah masih banyak perguruan tinggi yang belum memasukkan BIM ke dalam kurikulum atau mengenalkan BIM dalam proses pembelajarannya, sehingga terdapat gap antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri di lapangan. Melalui program Hibah Matching Fund di tahun 2021 lalu, program studi kami telah berhasil mengembangkan workshop sebagai rintisan teaching industry workshop berbasis BIM, di mana diharapkan mahasiswa dapat dibekali BIM dan memiliki kompetensi BIM sesuai kebutuhan industri pada saat lulus nanti. Pada tahun pertama rintisan, WBC berfokus dalam penyiapan SDM dan penyesuaian kurikulum hingga pada tahun 2022 lalu. Setelah mendapatkan legalitas dari rektor, WBC mulai dijadikan tempat magang mahasiswa dengan mengerjakan proyek-proyek di lingkup fakultas. Sayangnya, proyek yang dijadikan saran pembelajaran mahasiswa di WBC masih dalam skala kecil yang belum terlalu merepresentasikan tingkat kompleksitas desain perencanaan real proyek di lapangan. Hal ini dikarenakan belum adanya pendampingan praktisi sebagai pembimbing magang di WBC maupun belum adanya request order dari proyek di luar kampus. Hal ini menimbulkan kekhawatiran masih adanya gap karena belum tercapainya kompetensi BIM yang dimiliki oleh lulusan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan industri. Sejak mendapatkan hibah matching fund pada tahun 2021 hingga 2022 lalu, terdapat beberapa aktivitas yang telah dilakukan oleh WBC, antara lain adanya TOT dosen, penyusunan peta jalan dan sinkronisasi kurikulum, mahasiswa magang MBKM 2 batch, dan adanya portofolio yang berhasil dikerjakan oleh WBC seperti perencanaan ruang teater, perencanaan kontak center, dan perencanaan lab digital terpadu Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada tahun 2023 ini, WBC akan direncanakan masuk ke dalam fase optimalisasi terhadap implementasi BIM di proyek melalui adanya keberlanjutan dosen praktisi, pendampingan praktisi dalam penyusunan buku ajar, adanya mahasiswa yang magang dengan real project yang dikerjakan oleh mitra, pembimbing magang mahasiswa di WBC dari industri, pendampingan praktisi dalam penyusunan modul magang WBC, adanya keberlanjutan subscription software dan optimalisasi hardware BIM, kemudian adanya komitmen serapan lulusan oleh mitra. Jika di breakdown dalam bentuk kegiatan yang akan dilakukan, maka implementasi WBC adalah sebagai berikut, di mana PT Adikarya selaku mitra memberikan kontribusi nyata dalam proses pelaksanaan, meliputi adanya dosen praktisi, melakukan pendampingan workshop dalam penyusunan buku ajar dan modul, adanya pembimbing magang dari mitra, kemudian membantu subscription software BIM, dan adanya MOU antara mitra dengan perguruan tinggi untuk inisiasi kerjasama terkait komitmen dari serapan lulusan. Jika menilik dari manfaat dan dampak yang akan dihasilkan, maka dapat dilihat bahwa setiap aktivitas yang diusulkan dapat memberikan output nyata yang memberikan manfaat dalam upaya memperkecil gap, sekaligus memberikan kontribusi pada indikator kinerja utama. Seperti kita lihat di sini bahwa aktivitas 1 dengan output adanya dosen praktisi akan berkontribusi terhadap IQ 7, yaitu persentase mata kuliah yang menggunakan CAS method. Kemudian aktivitas 2 dengan output adanya buku ajar BIM akan berkontribusi terhadap IQ 7. Aktivitas 3, adanya output gambar proyek berbasis BIM yang dikerjakan oleh mahasiswa magang akan berkontribusi terhadap IQ 2. Kemudian aktivitas 4, dengan output adanya dosen pembimbing praktisi akan berkontribusi terhadap IQ 7. Aktivitas 5, dengan output adanya modul magang BIM di WBC akan berkontribusi terhadap IQ 7.
Aktivitas 6 dengan output adanya subscription software dan perangkat keras BIM akan berkontribusi mendukung IKU 2. Dan terakhir, aktivitas 7 dengan output adanya MOU antara perguruan tinggi dengan mitra terkait komitmen serapan lulusan akan berkontribusi terhadap IKU 1 persentase lulusan yang bekerja selama 0-6 bulan terakhir dan berkontribusi terhadap IKU 6 yaitu persentase prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra. Demikian yang dapat kami sampaikan. Diharapkan melalui Reka Cipta ini, mitra dengan perguruan tinggi dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk memperkecil gap antara kebutuhan industri dengan kompetensi lulusan melalui implementasi workshop BIM Center dalam perencanaan proyek berbasis BIM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.